Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Kang Ede MC dari Semapur Semanik Punya Cerita. Seperti yang saya lakukan tadi, saya berada di pesantren Al-Hafiz, daerah Cibiru Bogor. Tentunya alhamdulillah di mana pesantren ini adalah pemiliknya adalah alumni dari angkatan 86 ya. Siapa dia? Kita kenal langsung dengan Pak Haji Encep. Kami persilakan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kakak kelas saya jauh banget nih teman-teman. 86, saya 96. Wah, 10 tahun. Wah, luar biasa ya. Baik Pak Haji, alhamdulillah di sana sudah ada teman-teman kita yang sudah nonton, insya Allah mudah-mudahan. Mungkin saya juga pertama mohon maaf sama teman-teman ya. Ada keterlambatan karena memang kebetulan ini walaupun PSBB di Bogor belum dibuka, tapi luar biasa jalan raya sudah macet sekali. Jadi ya kita kena macet, ya mohon maaf teman-teman sekali lagi. Karena biasanya ini untuk kameramen kita Kang Heri, paling tepat waktu beliau biasanya. 1 jam sebelum mulai acara sudah hadir. Baik, tentunya tidak berlama-lama lagi. Kita langsung berkenalan dengan Pak Haji Encep. Pak Haji silakan perkenalan. Pak Haji angkatan berapa, rumah di mana gitu ya. Apa saja kegiatan Pak Haji saat ini, silakan Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat teman-teman Semanik ya, Ya. gitu ya. Nama saya Encep R. Marsadi, gitu ya. Saya SMA-nya masuk 83 keluar 86. 83, 86 ya. Jadi angkatan 86 ya. Tinggalnya di Bendungan dulu itu, tapi sekarang udah kira-kira 34 tahun gitu ya. 34 tahun. 34 di Bandung. Di Bandung. 34 di Bandung. Itu dari lulus SMA langsung ke Bandung apa gimana Pak Haji? 2 tahun sempat kerja. Jadi dulu lulus SMA itu langsung kerja 2 tahun Di? gitu ya, di kontraktor. Oh di kontraktor, di Bogor? Sukabumi. Oh Sukabumi, iya. Ngawal pekerja tuh hampir 300 lah gitu Wah ya. luar biasa, subhanallah. Ya, tapi tadi jujur ya, kenapa harus jadi kembali ke sekolah gitu. Iya. Dulu tuh lulus SMA bekerja, nanganin pekerja cukup banyak gitu. Tapi suatu saat datang orang yang lulusan S1 gitu ya. Kita tuh gajinya tuh hanya 100.000 saat itu. 100.000? Saat itu ya, tahun 86 itu. Nah yang si S1 itu dengan kerja yang lebih ringan, datang cuma ngecek kontrol-kontrol gitu, 300.000. Jadi itulah salah satu yang maksud saya sedang enjoy kerja. Sebenarnya 2 tahun gitu di Sukabumi itu sedang enjoy kerja. Saya bilang saya harus sekolah lagi. Iya, gitu ya. iya. Ya sudah, dari situ saya kembali ke Bandung, maksudnya pergi ke Bandung, di sekolah sebetulnya gitu. Nah dari situ sekolah, dan ngambil sekolahnya pun itu ngambil yang cepat, ngambil D3 D3, awal iya, gitu ya. iya. Karena kan sudah terlambat 2 tahun, ya sudah ngambil yang cepat untuk mendukung tadi aja sebenarnya. Punya 1 lembar ijazah yang saya sebut itu kunci gitu ya. Kunci, betul. Buat kunci masuk kemana-mana lah. Betul, gitu. betul. Ya sudah sekolah, tapi qadarullah akhirnya lama di Bandung dan sampai hari ini di Bandung. Punya tempat kerja di Bandung dan sebagainya. Baik, di Bandung jadi ya. Ya. Pak Haji, sebelum kita bercerita tentang pekerjaan Pak Haji yang luar biasa nih ya. Waktu tahun 86 di SMA Ciawi, 83 waktu Pak Haji masuk ya. Itu kondisi SMA Negeri Ciawi seperti apa Pak Haji? Udah seramai ini kah? Iya, dulu tuh sepi banget Sepi ya. Tapi saya merasa bangga dan ini ya, senang banget sebetulnya sekolah di SMA Ciawi itu. Kenapa? Karena zaman saya dulu itu, SMA Ciawi itu adalah satu SMA favorit. Favorit ya? Wah, luar biasa. Tanda favorit itu sederhana sebetulnya. Siswanya itu datang dari berbagai kota sebetulnya gitu ya. Nggak tahu sekarang barangkali juga sama gitu ya. Teman saya yang jauh misalkan dari Cianjur. Cipanas tuh ada yang sekolah, tapi dia kos di sekitaran situ. Ada dari Ciloto, dari Gunung Mas. Itu Gunung Mas itu hampir seluruh anak pekerja yang di pabrik itu kalau datang ke sekolah tuh kan pakai truk. Pakai truk. Gitu ya. Jadi kita tuh bangga lah sebetulnya di sekolah di Ciawi karena dulu memang favorit. Orang dari luar kota, dari kecamatan lain juga saya kira mungkin dulu Cisarua juga belum ada SMA negeri ya kelihatannya. Iya. Nah kita tuh di situ tuh artinya favorit banget, masuknya juga susah sebetulnya kalau menurut saya kayak gitu. Tahun itu gitu ya. Karena sekolah swasta juga dulu jarang kan. Jarang, iya. Dan suasana itu sepi banget gitu ya. Angkotnya juga masih jarang. Dan kita masih merasa entah sampai hari ini masih ada atau enggak. Kalau setiap pagi itu ada aroma yang sedap. Oh luar biasa. Itu aroma dari kandang sapi sebelah. Ciri khas ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Masih Pak Haji, masih. Ya, karena gitu. begini, setiap teman-teman atau alumni yang saya wawancarai pasti teringat dengan itunya. Salah satunya yang semua, paling semua tidak ada yang tidak bicara masalah itu karena emang
ternyata ciri khas kita tuh itu. Coba yang aneh-aneh gitu, yang wanginya lebih khas gitu ya, kayak sekolahan samping tukang minyak wangi gitu ya. Ini sekolahan samping kandang sapi, tapi itu menjadikan jadi ingat ya. Pak Haji, dulu terpikir sekolah nggak ke Bogor gitu, ke kota gitu yang lebih favorit mungkin, kenapa masih ke Ciawi itu Pak Haji? Ya tadi ya, jadi SMA Ciawi itu salah satu yang kalau menurut saya favorit di kabupaten ya, bukan di kota. Ya. Pilihan saya ke situ, kita lebih dekat secara akses. Rumah saya di Bendungan, dan dulu itu ke situ jalan kaki. Kadang kita jalan kaki, kadang tadi akses mobil kan terbatas. Zaman SMP saya di Ciawi juga itu mobil cuma 1 atau 2 kan. Ya, betul. Nah, kita kadang pergi ke sekolah, pulang jalan kaki. Dekat. Dan itu rame-rame, sebetulnya nggak kerasa. Kalau sekarang kan orang jarak dekat aja sudah pakai ojek, pakai kendaraan. Iya, saya sih memilihnya satu karena negeri. Dulu mohon maaf ya, sekolah negeri itu punya gengsi yang berbeda. Karena dulu kalau nggak negeri ya PGRI, padahal swasta sekarang kan banyak. Banyak. Negeri itu dulu sangat, kalau menurut saya sangat yang diidamkan lah. Prestis lah ya. Oh iyalah, salah satu. Karena kalau dulu saya ingat banget juga, saya juga kan angkatan 96 atau 93. Jadi kalau misalkan masuk ke negeri itu identik dengan pinter. Iya, sebetulnya gitu belum tentu. Gitu, padahal belum tentu gitu. Ada juga yang dibantu juga nemnya. Oke, Pak Haji, kan Pak Haji sekarang di Bandung nih. Ya. Nah, kebetulan nih teman-teman ya, saya sekarang bukan di Bandung. Sekarang saya berada di daerah Cigaok, Cibedung. Citapen. Citapen. Nah, di sini adalah rumah tahfiz Quran atau rumah Al-Hafiz punya Pak Haji. Nah, kebetulan Pak Haji dari Bandung ke Bogor nih. Nah, saya mau nanya nih Pak Haji, karena Pak Haji udah lama di Bandung, dengan SMA Ciawi masih ingat nggak Pak dengan memori-memori terindah waktu dulu? Ada kejadian apa sih sebetulnya di sana waktu zaman-zamannya Pak Haji sekolah? Terus sosok Pak Haji ini seperti apa sih gitu kan? Apakah pendiam? Apakah bahalana bandel gitu ya? Silakan Pak Haji. Gini, SMA Ciawi itu begitu indah karena memang zaman SMA itu nggak akan pernah kita ulang. Pasti. Indah itu kan cuma satu kali sebetulnya gitu ya. Dan memandang indah itu karena kita memandangnya dari sekarang sebetulnya. Dulu kan merasa biasa aja tuh, dilalui begitu saja ya. Biasa aja. Tapi begitu sekarang, begitu indahnya ya. Ini betapa indah. Sekarang hadir teman-teman kita di sini, ini suatu yang luar biasa. Puluhan tahun ya kita nggak ketemu, sekarang ketemu lagi gitu ya. Nah jadi maksud saya begini. Dulu kita ke SMA Ciawi itu sering jalan kaki gitu ya. Dan jalan kakinya tuh seringkali kita tuh kayak bebek-bebekan, perempuannya yang depan gengnya, kita dari belakang. Itu luar biasa tuh. Jadi sekarang itu kan nggak ada kayak gitu. Nggak pernah kita ngelihat. Saya juga kebetulan kan sekarang ada di Al-Hafiz nih. Setiap minggu tuh ngelewat sebetulnya. Ngelewat karena itu rute yang saya tempuh kalau ke sini. Saya hanya ngelihat nggak ada ya cerita kita masa lalu seperti itu gitu. Betul Pak Haji, betul. Di tengah keterbatasan yang sekarang tuh begitu indah sebetulnya. Betul. Ya. Kalau di sekolahnya saya kira tadi ya begitu indahnya tuh karena kita cuma suka berpikir nih, kenapa ya dengan zaman sekarang kita nggak kayak gitu. Tapi kalau gitu malah nggak akan indah sebetulnya kayak gitu. Kalau kita pandang dari sekarang kayak gitu. Memang yang saya lihat begini Pak Haji, saya juga kebetulan rumah selalu tiap hari lewat SMA Ciawi. Setiap sore atau setiap siang atau sore yang biasa kita lalui, nggak ada tuh yang namanya anak SMA jalan bareng-bareng kesusupan gitu, nggak ada. Karena mungkin sekarang memang pertama sudah banyak punya motor juga, mungkin gitu ya. Mungkin juga sudah punya banyak kendaraan juga. Betul. Mungkin seperti itu. Jadi ya saya bilang itulah begitu indahnya ya kita tuh sekarang terbayang. Kan itu nggak berubah jalannya sebetulnya. Hanya trace-trace yang berubah. Sampai kalau saya ke sini suka masih mengingat, dulu teman kita berantem di situ. Sampai ada teman kita dipegang kepalanya dipukulin di situ gitu. Titiknya tahu sampai hari ini. Itulah kalau menurut saya yang luar biasa gitu. Kalau di sekolahan Pak Haji ada yang momen paling yang mungkin momen memalukan, momen yang indah buat Pak Haji, apa tuh kira-kira Pak Haji? Saya ini kan termasuk orang yang pendiam ya sebetulnya gitu ya. Tapi temannya banyak. Dan banyaknya perempuan. Ya, curiga ya. Sampai ada, jujur aja, sampai ini orang tuh normal nggak sih katanya, ini jujur ya. Ada teman saya sampai gitu, ini gaulnya sama perempuan terus katanya. Jangan-jangan melehoi gitu ya.
Tapi enggak lah ternyata. Enggak ya, alhamdulillah. Oh, jagoan ringkat dan insya Allah laki gitu. banget ya, luar biasa. Terus ada kejadian apa tuh Pak Haji tuh di saat SMA yang mungkin menurut Pak Haji, aduh gue malu waktu itu atau gimana gitu? Apa ya? Oh iya, sorry. Saya tuh sebetulnya beberapa kali jadi ketua kelas. Ketua kelas. Tapi sebenarnya harusnya off the record. Ini rahasia yang sampai hari ini belum saya buka sebetulnya. Rahasia. Saya ingat ketua kelas 2 IPA 2 waktu itu. Jujur waktu itu saya juga sedang mulai nakal ya. Nakal. Ketemu teman yang suka bawa buku stensilan yang gambarnya agak seronok-seronok gitu. Seronok ya. Buku itu dipinjam oleh teman saya di pinggir jendela gitu. Kan dulu suka ada guru BP tuh. Iya. Yang keliling ya. Dulu zaman saya Pak Rusli. Pak Rusli kalau ini selamat sore gitu ya. Dia ngintip di balik jendela itu, teman saya lagi pelajaran sejarah tuh dia masih buka-buka itu. Wah. Dah. Saya kebetulan karena ketua kelas suruh ngambil kapur kan. Masuklah saya ke ruang guru gitu kan. Di ruang guru itu sedang dibahas. Di kelas 2 IPA 2 itu ada buku porno yang sedang dibaca itu gitu. Waduh. Saya ngambil kapur kan. Saya dengerin gitu. Waduh, saya bilang itu buku saya kan. Buku saya. Oh, buku Pak Haji. Buku saya. Buku Haji. Ya, saya mulai kayak gitu ya. Dulu kan belum haji gitu. Masih ada nggak? Ya, ini saya agak buka, makanya saya buka. Udah ya. Nah, begitu mau razia ke dalam kan gitu ya. Ya sudah, saya kasih kapur ke guru sejarah gitu. Saya ke belakang karena masih ketua kelas, masih agak bebas bolak-balik. Saya tarik kan. Saya minta izin ke guru sejarah, Pak, saya mau ke kamar mandi gitu. Ke toilet yang di belakang itu dulu toiletnya tuh masih ada si emak yang jualan. Emak-emak yang sudah tua jualan di belakang ya. Iya. Kantin ya. Kantin. Saya ke belakang, masuk toilet, saya masukin para. Lubang paranya itu. Udah kan? Lo sana. Datanglah razia. Sudah. Teman saya udah deg-degan ternyata udah. Saya diam aja juga kayak gitu. Dirazia tapi no. Wah, itu luar biasa. Kalau ketemu Anda dipecat jadi KM kali ya. Pak Guru, ternyata Bapak nggak salah. Memang ada. Cuman ini biangnya. Aduh, saya jujur aja. Wah, luar biasa shock waktu itu. Ini banyak teman-teman yang ini baru tahu nih ya. Baru tahu ya. Gitu. Baru tahu ya, luar biasa. Kalau itu kejadian, waduh rasanya sudah kayak apa? Pertama malu Pak Haji. Iya. KM lagi gitu, masa kayak gitu. Iya. Cuman hebatnya KM tuh denger orang guru lagi rapat mau ngerajia gitu. Berarti harus berterima kasih kepada kapur. Iya. Karena waktu itu mau ngambil kapur kan? Kan dulu razia tuh sering dilakukan di sekolah itu ya. Karena sering berantem. Dulu razia tuh macam-macam kan, celana terlalu kecil masukin botol, macam-macam lah kayak gitu. Iya. Razia-razia itu menarik bagi kita sekarang ya. Kalau dulu gondrong apa digituin kayak gitu. Iya. Tapi saya bilang itu, kalau itu kejadian, namanya Encep ini kayak apa? Kalau dulu Pak Haji, ada nggak teman-teman Pak Haji yang mungkin kena gampar, kena jembel atau apalah gitu? Karena kan sekolah sekarang udah berbeda nih Pak Haji. Iya. Guru jembel dikit, guru gampar dikit, laporin. Nah, itu gimana Pak Haji menyikapi seperti itu tuh? Gini, memang ini soal paradigma pendidikan. Ya. Jadi pendidikan dulu itu hal biasa. Hal biasa. Tapi kita terimanya sebenarnya bagian dari edukasi. Betul. Saya pernah kena gambar nih, set sama papan apa namanya? Penggaris. Biru kayak gini. Apakah kita lapor? Enggak. Orang tua ditanya, ini kenapa? Ditanya alasannya kita salah, ya sudah. Sudah. Nah, jadi saya kira banyak banget tuh. Nah, tapi cara pandangnya kan sudah berbeda. Sudah berbeda. Kalau sekarang tuh jangankan sampai biru gitu loh. Dengan omongan aja. Iya. Wah, luar biasa. Dulu tuh rokok disundutin. Kan gurunya ngerokok gitu ya. Jadwal dialah gitu ya. Nggak ada nih, kita basket. Taunya dia datang, sudah diam di mana? Di pintu. Langsung jos. Melepuh kayak gitu. Ya sudah, kita terima saja karena kita merasa bahwa ya itu satu kita yang salah. Betul. Kedua, kita melihat memang dulu itu bagian edukasi. Dan saya kira begini, saya ngerasa itu manfaat. Betul sekali. Ini sekarang gitu loh, kita bilang, ini manfaat kok bagi kita gitu, cara mengedukasi. Iya. Dengan pola begitu. Mungkin sekarang pendekatannya juga harus berbeda. Iya. Kayak gitu. Oh, jadi itu saja nih pengalaman Pak Haji. Kalau di kantin ada yang darmaji nggak di kelas Pak Haji? Ada harimau hiji? Banyak.
Gini, mohon maaf, selain Darmaji sering kita ngutang. Ngutang. Dan mohon maaf ngutangnya ada yang sampai kita lulus lupa bayar. Astagfirullahaladzim. Pak Haji Ijan, halo. Ya Pak Haji Ijan tuh ada yang Tapi kemarin saya sudah dengan Pak Haji sudah wawancara panjang lebar dengan Pak Haji Ijan, dan Pak Haji Ijan pun beliau dengan legowo pokoknya semua untuk alumni yang pernah Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pernah Darmaji, Sudah pernah haji hutang, ya? sudah haji. Alhamdulillah. Sudah saya maafkan katanya, dan sudah saya ikhlaskan semuanya karena memang beliau juga malah tidak pernah memikirkan itu katanya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Ijan. Iya, sama-sama, terima kasih. Dulu balik kelas 1, kelas 2, kelas 3 siapa aja Pak Haji? Aduh, saya mulai agak lupa ya. Lupa. Kalau 1-2 itu Bu Yeti. Bu Yeti. Kelas 1-1 sebelum penjurusan itu guru geografi. Namanya siapa? Ada yang masih ingat nggak? Kelas 1-1 ya. Tapi kelas 1-2-nya saya masih ingat Ibu Yeti, Bu Yeti, orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Dua-duanya kelas 3-nya? Kelas 3-nya Pak Rusli. Oh, Pak Rusli. Pak Rusli ya. Oh, yang masih ingat banget sebetulnya. Kalau face to face gitu ya masih ingat gitu lah. Kayak itu. Pasti. Kan angkatan tahun 86. Ditulisnya kan kalau SMA pasti ya keluarnya kan? Iya, 86. Itu saat ini bagaimana? Ada grup kah di WA atau ada kegiatan apakah di 86? Kita udah reuni ya. Reuni ya? Reuninya malah agak sering gitu. Agak sering ya? Sudah reuni besar, kita sering ketemu ini seperti kayak sekarang. Ada grup WA-nya, malah grup WA-nya kadang banyak. Wah, banyak ya. Ada yang lengkap, ada yang grup WA bicaranya bisnis, ya, gitu. Ada yang grup WA bicaranya macam-macam lah kayak itu Kadil lah gitu. Kadil lah kayak gitu ya. Nah, setelah reuni itu kita udah lama kan, hampir berapa puluh tahun nggak ketemu gitu. Sekarang itu ada grup-grup kayak gitu, terus juga sekarang sudah mulai terbayang. Ya. Ternyata teman-teman tuh punya potensi yang luar biasa. Ya, teman-teman ini semua punya potensi. Ya. Akhirnya sering ketemu, nah termasuk di tempat ini kita sering ketemu. Dan mulailah berpikir apa yang bisa kita lakukan kalau silaturahminya yang silaturahmi produktif. Betul. Nah, jadi bukan silaturahmi HHI aja nih. Iya. Yang silaturahmi kongkong-kongkong, enggak lah. Harus menghasilkan. Iya, silaturahmi produktif gitu ya. Ada beberapa ide gagasan yang dari hasil pertemuan itu sekarang sudah diwujudkan sebetulnya gitu ya. Barakallah. Misalkan ini juga rumah saya, bukan rumah sih ya, ini tempat singgah di pesantren kalau saya kesini nginepnya di sini. Ini hasil karya teman-teman. Jadi kan gini, saya mendirikan di Indonesia tuh namanya salah satunya adalah Klinik Rumah Indonesia. Klinik Rumah Indonesia. Kenapa saya mendirikan Klinik Rumah Indonesia? Salah satunya ya. Iya. Di Indonesia ini ada sekitar 14 juta orang nggak punya rumah. Betul. Nggak tahu teman-teman saya itu udah punya rumah semua atau belum. Akan sudah punya rumah. Tapi di Indonesia itu yang nggak punya rumah itu hampir 14 juta. Wow. Terus kira-kira ada 6 juta rumahnya tidak layak. Tidak layak huni. Nah padahal gini, mohon maaf ya, saya cara pandangnya. Kalau rakyat Indonesia mau sejahtera, minimal ada 6 syarat kan. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi. Ya. Coba bayangkan, ini 6-6-nya harus pemerintah buat layak, pemerintah siapkan mestinya kayak gitu. Saya bicara soal tadi lah, klinik rumah gitu. Waduh, ini 14 juta, yang tidak layaknya juga banyak gitu ya. Kalau pemerintah intervensinya nggak bisa semua gitu. Ya. Nah, jadi saya berbayang kita harus bantu gitu. Makanya kita mendirikan klinik rumah tuh bagaimana orang yang tidak punya rumah kita bisa bantu sebetulnya gitu. Nanti teman-teman sebenarnya bisa akses juga sih di aplikasi kita punya namanya Rumi Moba dan sebagainya. Nah, saya bikin klinik rumah tuh di Indonesia gitu ya. Nah, salah satu contohnya rumah yang kita bangun di sini itu adalah rumah panel namanya Risa. Rumah panel. Nah, ini kita ingin kembangkan dari klinik rumah tuh saya kasih sebetulnya pinjam pakai alat cetak Risanya lah gitu ya. Sebetulnya satu panel itu kan cuma 150.000. Jadi kalau Anda punya uang 1.500.000 bisa bikin 10. Untuk PP36 itu sebetulnya butuh 76 panel. Jadi sebetulnya berapa juta lah gitu ya. Anda sebenarnya bisa bikin rangka rumah. Kalau dindingnya, pinggirnya Anda bisa apa aja, tapi strukturnya udah jadi. Gitu. Dan rumahnya tumbuh. Tumbuhnya ke samping, ke atas. Bisa 3 lantai, mau 1 lantai juga dulu. Nah, dari situ banyak obrolan macam-macam, akhirnya ya sudah mestinya ini kita kembangkan. Nah, tahap selanjutnya teman-teman yang sering kumpul itu sampai ngebentuk koperasi sebetulnya. Namanya Koperasi Kita Setia. Ini teman-teman 86 ya. 86. Sudah ada kantornya, sedang proses administratif semuanya. Tapi sambil jalan, mereka sekarang juga teman-teman koperasi ini sudah punya beberapa kegiatan juga. Di Ciletuh itu ada trekking sirkuit. Trekking sirkuit? Ada sirkuit kayak gitu. Sedang jalan dan proses yang lain lah kalau menurut saya gitu. Jadi
saya hanya ingin mengatakan bahwa silaturahmi yang pertama di reuni tadi, kita lanjutkan dengan silaturahmi produktif apa? Karena semua orang sebetulnya punya potensi dan mohon maaf, tidak semua orang teman-teman kita ini sebenarnya punya level yang sama dari sisi ekonomi dan segala macam. Nah, itulah yang kita harus coba gali sebagai fungsi silaturahmi kita gitu. Oh, si ini sedang kerepotan, gimana bisa saling bantu misalkan kayak gitu. Nah, itu kalau saya yang sekarang sedang jalan lah sebetulnya kayak gitu. Pak Haji, kalau Pak Haji di Bandung nih rumah kantor bekerja di mana ya Pak? Ya, dalam bidang apa nih? Saya di Bandung itu kan udah 34 tahunan gitu ya. Setelah kuliah itu ya kerja di Bandung, akhirnya bikin perusahaan sendiri. Tapi sebetulnya saya itu gini, kalau sejarah kerja saya itu, 2 tahun di kontraktor di Bogor, kerjanya sampai 300 orang. Ngawasin orang macam-macam. Tapi karena tadi sirik sama yang S1 gitu. Kasih 300 ya. Kasih 300, saya cuma dapat 100 capek-capek. Udah ke Bandung kuliah. Setelah kuliah itu konsultan, jadi dari kontraktor ke konsultan. Tapi saya itu kuliah pun boleh dikatakan sebetulnya nggak terlalu full kuliah karena saya sambil nyambi. Jadi ya karena uang kurang cukup dari orang tua dan lain sebagainya. Ya mohon maaf orang tua saya bukan juga yang berkecukupan gitu, tapi ya sudah sambil kerja tuh saya jadi sales. Tapi bukan sales jualan ya, tapi sales kegiatan project kayak AMDAL gitu, marketing ke pabrik-pabrik. Udah punya AMDAL belum? Ya saya jadi salesnya kayak gitu. Nah, selesai lulus konsultan, kerja di orang kira-kira 5 tahun, 5 tahun berikutnya punya perusahaan, tapi di 5 tahun itu juga saya mulai tertarik mendampingin masyarakat yang tadi begitu banyak yang tidak punya rumah. Indonesia itu begitu banyak yang kumuh-kumuh. Saya akhirnya 92 kesini tuh sudah mulai LSM. Jadi di NGO. Saya ada di NGO di beberapa, sampai sekarang masih gitu ya. Tapi NGO saya menspesifikasi bagaimana orang tinggal di rumah yang layak. Karena tadi, untuk sejahtera itu, kan harus ada 6. Saya bicara di papannya. Karena oke lah yang sandang, pangan udah ada yang ngurusin gitu. Pendidikan apalagi negara sekarang taruh 20% dari APBD, APBN. Kesehatan 5 dan 10%. Ini perumahan masih 1% sampai hari ini, masih kecil gitu. Jadi gimana ini cara menyediakan rumah yang terjangkau dan murah gitu buat masyarakat? Kan nggak ada. Betul. Ya sudah, dari tahun 92 tuh saya udah mulai jadi NGO gitu, tapi juga sambil tetap kan dapur tetap harus ngebul gitu ya. Saya perusahaan masih jalan, nah makanya sekarang saya banyak di organisasi. Saya mendirikan ikut dengan AKPPI. AKPPI itu Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman. Orang-orang yang punya kepedulian di perumahan permukiman kita organisir. Dan ini sudah ada di 18 provinsi sebetulnya. Luar biasa. Saya juga mendirikan klinik rumah Indonesia. Ya mendampingi masyarakat-masyarakat lah yang butuh rumah kayak gitu-gitu loh. Dan qadarullah, karena saya aktivitas di perumahan, sekarang saya sekretaris Pokja PKP Provinsi, kelompok kerja perumahan. Jadi ya sudah, itu soal kebijakan. Bagaimana kebijakan perumahan permukiman itu dirumuskan, ya sudah kita bantulah di sana. Dan beberapa turunannya lah, saya bilang sampai ke level yang ini gitu. Jadi dapurnya harus ngebul, saya masih punya perusahaan. Ini masyarakat harus dibantu. Saya gabung di NGO, saya juga ada NGO-nya. Tapi gimana pemerintah mau care, saya juga dompleng pemerintah kayak gitu. Ini biar nyambung, kalau enggak. Jadi saya berfungsi ingin kayak hub aja deh gitu, ngehubungin kanan kiri, tapi masyarakat tujuannya jadi tercapai, rumahnya yang layak kayak gitu. Jadi intinya kalau saya boleh garis bawahi, Pak Haji ini bergerak dalam bidang perumahan ya, untuk menyediakan perumahan untuk masyarakat Indonesia. Tapi saya bukan kayak pengembang gitu. Saya ngedampingi dari sisi masyarakatnya, bagaimana kebijakan pemerintah tuh mau care terhadap teman-teman masyarakat yang tidak punya rumah, yang rumahnya tidak layak dan kumuh dan sebagainya. Tadi yang Pak Haji bilang itu apa tadi? KKPI apa? AKPPI itu di bawah naungan pemerintah bukan? Bukan ya? Ini sebuah asosiasi profesi. Profesi ya. Jadi ini asosiasi profesi, teman-teman yang bergerak di perumahan permukiman kita organisir supaya punya posisi tawar. Kedua memang punya terarah lah arah pergerakannya kalau misalnya kayak gitu loh. Ya itu. AKPPI sendiri ada berapa anggota? Di 18 provinsi, saya di Jawa Barat. Jadi nasionalnya juga ada. Di Jawa Baratnya saya yang pegang. Subhanallah. Sementara itu yang jadi. Ya saya sih kalau boleh bilang pengen punya rumah lagi. Dengan isinya maksudnya. Jadi, boleh, rumah kedua boleh aja. Rumah kedua boleh ya. Kalau yang saya fasilitasi adalah rumah ke-1. Iya, karena tadi
Kalau rumah kedua berarti kan sebetulnya sudah invest ya. Invest. Jadi sebetulnya kan gini, untuk rumah ke satu kita punya subsidi yang banyak. Pemerintah sekarang sudah menyediakan perbaikan rumah saja yang misalkan ini, mohon maaf di sebelahnya ada yang nggak layak. Ya. Kalau kita usulkan 40 juta. Kalau teman-teman sebetulnya punya penghasilan, ini kan mohon maaf kalau dari penghasilan di bawah UMR misalkan, kita kasih free. Tapi kalau yang UMR sampai ke MBR, ada istilah namanya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Mohon maaf sekarang negara menentukan masyarakat berpenghasilan rendah berapa coba? Ininya penghasilannya? Belum, nggak tahu. 8 juta. Permennya. Jadi sekarang yang masyarakat punya penghasilan 8 juta ke bawah itu disebut MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Dan boleh kita kasih fasilitasi perumahannya. Boleh. Mau ngambil di perumahan ini, subsidi bunga boleh. Subsidi uang muka boleh dan lain sebagainya. Pemerintah sudah buat. Nah, itu kita dorong kebijakan-kebijakan kayak gitu. Tapi kalau yang penghasilannya sudah 8 juta ke atas, Anda ikut mekanisme pasar beli sendiri. Ini untuk rumah ke satu kita kasih subsidi. Pemerintah kasih subsidi. Nah, itu yang kita fasilitasi, yang itu kita kasih edukasi supaya tadi ini subsidi-subsidi pemerintah tuh nggak boleh salah-sasaran dong. Kan selama ini banyak banget subsidi. Mau BLT, mau apapun itu kalau datanya tidak akurat, kita nggak fasilitasi, seperti tidak tepat sasaran. Seringkali tidak tepat sasaran. Nah, itu yang kita coba fasilitasi minimal tepat sasaran. Makanya kenapa kita bangun klinik. Klinik tuh kayak klinik sehat aja sih. Makanya di beberapa tempat nama klinik rumah tuh klinik rumah sehat. Kita punya mobilnya gitu untuk kampanye dan segala macam. Orang-orang butuh apa sih, Pak? Saya pengen pengen punya rumah. Kita tanya, oh Anda cocok ikut program ini. Pak, saya punya tanah. Gimana ya Pak? Saya punya uang sekian, rumahnya tipe apa? Nah, kita tawarkan dari mulai teknologinya nih, ada RISA, ada Ruspin, ada Rika, macam-macam gitu loh. Sampai kita kasih pinjem pakai alat cetaknya tadi. Ini kita punya alat cetak, Anda pakailah kayak gitu. Nah, itu namanya klinik rumah. Kita kasih fasilitasi lah teman-teman kayak gitu. Pak Haji, boleh nggak ditunjukin aplikasinya buat teman-teman Pak Guyuban nih? Aplikasi yang Pak Haji buat untuk supaya seluruh rakyat Indonesia yang belum punya rumah itu bisa melihat aplikasi ini agar bisa dibantu oleh pemerintah gitu. Oke. Aplikasinya jadi banyak karena sudah diadopt pemerintah dan sebagainya. Tapi salah satunya begini, kalau teman-teman yang belum punya rumah ya, gitu, pengen punya rumah, semua segmen ya, mau penghasilannya miskin, mau penghasilannya MBR, menengah atas, kan Indonesia tuh punya kategori tadi, miskin, MBR, MBM, menengah, MBA, bukan merit dan accident, bukan, MBA tuh, masyarakat berpenghasilan atas, gitu ya. Ya, kalau mudah-mudahan sekarang tuh udah naik, yang di bawah 8 juta ke bawah tuh masih MBR kayak gitu. Nah, kita punya aplikasi, namanya boleh nanti di Play Store ya, ini lagi loading ya. Lagi loading. Di Play Store tuh namanya Rumi Mobile. Rumi Mobile. Rumah Indonesia Mobile. Nah, ya. Anda nanti masuk ke sini di Play Store, ada nanti misalkan input data, input saja. Nah, itu bisa nanti kita fasilitasi dimanapun di seluruh Indonesia sebetulnya. Nanti kita fasilitasi. Oh, orang ini cocok programnya ini. Tapi misalkan begini, Pak Kang, saya punya tanah nih, punya uang sekian. Ayo kita konsultasi. Anda mau bikin desain kayak apa? Dan itu desainnya free. Gitu ya. Kita punya mahasiswa banyak. Yang magang-magang, yang ada yang KKN, ada yang praktek kerja gitu. Sudah kita layanin. Gitu ngerabinya sampai desain. Kita punya teknologi yang bisa kita tawarkan. Saya ingin bangun sendiri. Kita kasih alat cetaknya pinjaman. Tapi nggak boleh lebih dari 3 bulan. Kenapa kalau pinjaman lebih dari 3 bulan dia suka santai? Kita bilang, Anda mau bikin rumah tipe 36, ayo kita kasih alat cetaknya 3 bulan. Mau 2 set, 3 set, free. Kita kasih kayak gitu. Dan kita edukasi cara membuatnya. Sebentar, saya masih belum nyambung nih. Alat cetak maksudnya, kan kalau kita rumah pasir-pasiran gitu ya, dari pasir-pasiran, masukin pasirnya cetak jadi gitu ya. Apa berbentuk begitu apa gimana? Kita punya alat cetak. Alat cetak struktur ya. Struktur. Bukan dinding dulu nih, struktur. Slope kolom ya. Alat cetak itu kerangka besi kan? Kerangka besi. Tinggal dicor. Cornya harus standar dong. Standar. Boleh karena rumah ini tahan gempa 8,9 Richter. Wow. Indonesia tuh belum ada yang 8,9, Aceh 8,1. Nah, teknologi ini yang sekarang dipakai di Lombok. Sekarang dipakai di Palu, di tempat-tempat gempa gitu ya.
Nah, kalau standarnya 8,9, boleh nggak diturunkan? Bisa sebetulnya. Di sini tuh bukan daerah gempa. Ya sudah, kekuatan gempa pengen 7, pengen berapa, nanti si nilai adukannya sama besinya kita turunkan. Nah, misalkan ini diturunkan nih. Tempat singgah saya di belakang ini, ini betonnya juga cuman K225. Gitu. K200 malah mungkin ya. Padahal kalau yang ideal tuh K275 sampai K300. Dia bisa tahan gempa 8,9. Boleh Kang Heri di shoot dulu. Itu ini rumah singgah itu 3 lantai ya. Ini rumah singgah 3 lantai dengan rumah tipe panel. Rumah panel Risa. 3 lantai itu sebetulnya. 3 lantai ya. Lantai 1, 2 dan 3. Ya, ini adalah konstruksi dari rumah panel Risa. Dan Risa itu singkatan rumah inti sehat sederhana. Jadi pertama boleh bikin 1,5 kali setengah kayak kamar mandi. Punya uang tambah 3 ke 3. Tambah lagi. Punya uang, tanahnya kecil naik ke atas. Naik ke atas. Gitu. Nah, jadi maksud saya banyak teknologi di Indonesia sebetulnya, tapi masyarakat kita nggak kenal. Nah, jadi kita tuh di klinik rumah dan lain sebagainya memberikan informasi pelayanan kayak gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini yang saya kira sama teman-teman di grup SMA Semandik 86 itu sudah mulai dikembangkan. Ini hasil karya tebukan saya. Teman-teman yang kemarin sudah kita kasih pinjam alat cetaknya, mereka produksi, saya beli. Waduh, gitu. Ini saya beli dari teman-teman yang produksi sebetulnya kan kayak gitu. Ada di sini ada orang-orangnya. Ada lah, ini salah satu teman-temannya. Coba di shot aja. Ini dari angkatan 86. Ada Kak siapa Kak? Yang pas ini Kak? Kak Iwan. Ini Pak Agus ketua koperasinya nih. Ketua koperasi. Itu Pak Agus Sujana. Ini comblang yang paling luar biasanya nih. Ini di sebelahnya itu mantan teman saya nih. Ya. Oke. Nah ini teman-teman ya. Ternyata angkatan 86 luar biasa, hampir mungkin boleh dibilang 2 bulan bisa 1 kali pertemuan, malah bisa sebulan sekali mungkin ya untuk pertemuan, karena memang tadi Pak Haji bilang pertemuan ini harus menghasilkan atau bikin produktif lah gitu kan. Luar biasa. Nah Pak Haji, terakhir nih karena memang juga waktu bicara kita memang 1 jam Pak Haji. Untuk reuni Pak Haji, kita kan ada 42 angkatan Pak Haji. Ya, dari 79 ya? Dari 79 sampai 2020 lah. 2020 udah ikut ya? Luar biasa. Nah itu kira-kira Pak Haji ada masukan nggak buat teman-teman agar bisa meng-hire beberapa teman-teman dari beberapa angkatan? Karena target kita minimal 50 orang per angkatan. Itu kira-kira punya saran nggak? Atau pengalaman yang Pak Haji sudah jalankan di reuni 86, itu bagaimana Pak Haji? Pengalaman menggalang orangnya maksudnya? Iya, untuk menggalang orang atau acara seperti apa sih yang supaya menarik lah gitu? Iya, yang pertama begini, di kita tuh sebetulnya sudah ada kan koordinatornya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya melihat sebetulnya teman-teman sudah menjalankan itu gitu ya. Tapi mungkin perlu daya tarik, maksudnya gini. Ini kan Kang Ibe, Kang Agus itu luar biasa sosialisasinya. Karena begini, mohon maaf ya. Ini kan bukan reuni yang pertama gitu. Kalau reuni pertama kan orang begitu semangat gitu ya. Betul. Kita sudah reuni tuh TK, SD, SMP, SMA aja udah berkali-kali. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau kemarin barangkali sambutannya masih belum optimal maksimal, harus dibuat daya tarik nih sebetulnya gitu ya, yang untuk reuni yang akbar ini. Sebetulnya kata-kata akbar itu sesuatu yang menarik gitu. Tapi jangan-jangan kalau akbar nanti gerombolannya gimana? Itu kan pertanyaan yang pernah muncul. Jadi kalau menurut saya, saran saya ke panitia, apa nih brandingnya yang membuat sebetulnya orang bisa tertarik. Saya melihat sebetulnya teman-teman yang jadi license officer-nya yang IPA IPS tuh teman saya Kang Ibe maupun Kang Agus sudah kerja luar biasa kalau saya. Tapi baru berapa Kang Ibe yang sekarang daftar? Baru 9. Padahal targetnya ke 50. IPS berapa Kang Agus? IPS 20 orang. 20 orang. Nah, saya melihat mungkin Kak Ibe nanti boleh ini kan. Saya melihat saya sendiri juga kan gitu. Apa ya? Kita tuh sebenarnya udah agak jenuh dengan reuni. Mohon maaf ya. Betul. Ini reuni sekolah, ada reuni perguruan tinggi, ada reuni namanya jurusan, ada reuni geng-geng yang lain sebetulnya. Harus dicarikan satu konsepsi reuni lain yang sebetulnya punya branding dan daya tarik. Itu satu. Silahkan nanti itu dirumuskan kalau menurut saya ya. Gitu. Yang kedua, boleh jadi daya tarik itu akan muncul sebetulnya tadi reuni kan silaturahmi. Silaturahminya yang ke depan membuat silaturahmi yang produktif deh, gitu maksud saya. Ambillah barangkali sampling teman-teman yang sudah bereuni ini punya sesuatu yang lain gitu. Nah ini mungkin bisa jadi daya tarik sebetulnya. Makanya saya sarankan misalkan
tagline-nya yang tadi lah, reuni produktif atau apalah, terserah kayak gitu gitu loh. Tapi harus ada daya tarik, karena mohon maaf, mungkin semua orang ini sudah ngalamin reuni bukan ke satu kedua gitu, ada yang udah puluhan lah. Betul, kayak gitu. betul sekali. Dengan berbagai apa ya, hasil gitu loh maksud saya. Betul. Nah jadi itu kalau menurut saya harus dibuat challenge lah buat teman-teman panitia gitu. Baik. Kalau saya gitu. Pak Haji, terakhir, ini rumah Tahfiz, rumah Al-Hafiz ini pesantren apa gimana Pak Haji? Ya gini, saya tuh tinggal di Bandung. Qadarullah punya rumah, punya dulu nih, saya punya rumah di Bendungan juga kan. Ini ada orang jual, ya sudah kita beli. Tapi lama sekali kosong gitu, saya berpikir suatu saat di akhirat ini dihisab. Iya. Artinya nggak dipakai kan. Iya. Saya ketemu Kang Ibe dan kawan-kawan. Diskusi apa ya untuk ini manfaat gitu ya buat lingkungan yang ada di sini, manfaat buat semua, termasuk sebenarnya ini kita sudah diskusikan di Semanik 86 sebetulnya sebagai kegiatan bersama. Akhirnya juga banyak yang support gitu. Ya sudah bikin rumah tahfiz saja gitu ya. Ya sudah ayo gitu. Ada metodenya, ada ustadznya, kita jalanin gitu. Ya sekarang jadi rumah tahfiz gitu ya. Sudah punya metode sendiri, sudah ada wisudanya dan lain sebagainya. Akhirnya dari rumah tahfiz ini berkembang, ada taudnya, ada yang apa Kang Ibe, ada programnya jadi banyak lah gitu maksudnya. Nah, yang masyarakat di sini juga masyarakat ngaji sore, anak-anak yang tidak nyantri di sini juga akhirnya ngaji dan berbayar gratis? Prinsipnya saya gratis gitu ya. Tapi kalau ada yang berbayar ya sudah itu. Prinsipnya ya sudah kita manfaatkan fasilitas kita ini kan sediakan semampu kita ya. Tapi kalau ada kekurangan teman-teman jadi donatur. Rereongan lah kayak gitu. Tapi prinsipnya sih kita ingin semua free. Bagi para pejuang Al-Quran kalau menurut saya harusnya free dan kelasnya harus dikasih bintang 5. Nah, kalau menurut saya gitu, kelasnya harus bintang 5. Nggak boleh yang kumuh. Makanya kita batasi ininya, kapasitasnya. Pokoknya kita harus kayak private banget gitu. Tempatnya enak, pengajar musrifahnya, pengajar ustadznya juga harus punya waktu yang cukup gitu. Karena bagi saya mereka itu harus mendapat kelas bintang 5. Nggak boleh yang dibuat pesantren yang biasa-biasa. Terakhir Pak Haji, tolong dong, prinsip hidup Pak Haji tadi apa? Ya, prinsip hidup saya sih menggapai surga dengan juhud. Menggapai surga dengan juhud. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji, waktunya jauh-jauh dari Bandung datang ke Bogor. Saya hampir tiap minggu dengan adanya rumah tahfiz pesantren ini jadi sering kesini. Jadi jujur saja bagi saya tempat ini tempat saya mengecas. Ya. Lowbat batin saya, maksud saya datang ke sini. Ngecas. Kanan kiri ada suara ngaji, kanan kiri jam 3 sudah ada yang membangunkan. Terpaksalah kita yang tidak jarang bangun malam gitu ya. Agak kesini sudah mulai bisa bangun malam sebetulnya gitu. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih Pak Haji ya waktunya. Alhamdulillah, terima kasih. Terakhir teman-teman, saya akan langsung masuk ke kuis saja karena sebentar lagi sudah maghrib. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman sudah menyaksikan dari awal, insya Allah teman-teman akan bisa jawab pertanyaan apa yang akan saya lontarkan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, ya Pak Haji ini beliau adalah mempunyai profesi sebagai pertanyaannya adalah apa profesi Pak Haji saat ini, ya. Dan ada yang kedua, AKPPI. Apa arti atau kepanjangan dari AKPPI itu sendiri? Yang ketiga, untuk mencapai sejahtera ada 6 tahapan yang harus dipenuhi. Apa saja? Oke, apa saja? 6 tahapan itu. Dan yang dimaksud dengan klinik rumah sehat, ya, ada berapa tingkatan, dan Pak Haji mempunyai aplikasi yang sudah Pak Haji buat. Apa nama aplikasi itu? Ya, sekali lagi mohon maaf karena memang sudah maghrib, saya tidak bisa lama-lama. Untuk teman-teman, terima kasih. Jawabannya akan saya tunggu di kolom komentar. Silakan diulang-ulang video ini dan silakan teman-teman jawab. Terima kasih dari saya, Kang DMC dari Semapur, Semanik punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.